Shalom jemaat yang terkasih, berjumpa lagi di ibadah online minggu ini. Ibadah kali ini sekaligus memperingati Hari Pentakosta atau Hari Pencurahan Roh Kudus. Mari kita siapkan hati untuk lebih lagi mengikuti ibadah dan menerima berkat Tuhan. Tapi sebelum memulai ibadah, ada beberapa pengumuman yang akan kita simak bersama. Sekretariat gereja tetap buka tiap hari Selasa sampai hari Sabtu pukul 9 pagi sampai 2 siang. Jemaat yang ada keperluan dapat menghubungi nomor telepon gereja berikut ini. Jemaat dapat membawa persembahan atau perpuluhan ke gereja dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan pada jam kerja gereja, atau dapat juga melalui transfer bank pada rekening berikut ini. Seluruh kegiatan gereja masih diliburkan untuk sementara, kecuali doa pagi tiap hari Senin sampai hari Sabtu pukul 5 pagi di gereja. Bagi anak muda remaja, kalian dapat mengikuti konten ABC Youth yaitu Youth Hangout setiap 2 minggu sekali di hari Minggu jam 1 siang melalui live streaming di Instagram ABC Youth. Pastinya konten ini dapat memberkati setiap anak muda dimanapun kalian berada lewat sharing yang disampaikan. Untuk adik-adik, jangan lupa saksikan dan ikuti ibadah sekolah minggu ya. Link video ibadah sekolah minggu ada di deskripsi video ini, atau bisa juga klik link di akhir video ibadah raya. Demikianlah pengumuman minggu ini. Mari siapkan hati untuk datang kepada Tuhan dan menerima firman-Nya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Bersuka cita hari ini. Yang bersuka cita, mari kita tengok kanan kiri kita. Saudara-saudara kita yang di rumah, berikan salam yang paling manis. Kita persiapkan hati kita. Mari saat ini dimanapun Bapak Ibu berada, kita siapkan hati kita. Dia Raja di atas segala raja, yang sudah naik ke surga, menyiapkan tempat bagi kita semua. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita mau sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Bapa. Untuk pengorbanan-Mu Bapa, untuk kebangkitan-Mu. Bahkan ketika Engkau naik ke surga Tuhan, Engkau menyediakan tempat bagi kami Bapa. Bagi setiap kami yang percaya kepada Engkau Bapa. Saat ini Tuhan, kami menyiapkan hati kami Tuhan. Untuk memuji, untuk menyembah Engkau Tuhan. Raja di atas segala raja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya bersama-sama dengan saya katakan. Amin. Terima kasih Tuhan. Nama-Mu sungguh mulia. Kita naikkan pujian ini. Sembah Raja mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Sungguh mulia. Kerajaannya dari surga datang untuk setiap umatnya. Mari lebih sungguh-sungguh lagi kita katakan. Sembah Raja mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Sungguh mulia.
dipuji, dimuliakan. Oh Yesus, sebab namamu besar Tuhan, sebab namamu mulia. Kami akan menyembah, kami di hadapan-Mu. Kami naikkan syukur kami Tuhan, sebab Kau yang layak disembah. Oh Yesus, segenap hati kami naikkan Tuhan, sembah sujud kami. Oh Tuhan, Kau yang layak disembah, Kau yang layak ditinggikan. Namamu besar, namamu mulia. Oh Yesus Tuhan, kiara nama sikianamo, kiara nama sikianama yamo. Haleluya. Yesus gunung batuku, kota benteng perlindungan. Kau yang layak disembah, Yesus Raja. Oh Tuhan, Yesus. Tiada nama syikir nama ya tiada nama syikir nama. Mari engkau dimanapun engkau berada, segenap hati sembah Dia, sembah Dia. Berikan penghormatan, berikan hormatmu kepada Yesus, Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapa. Yesus, sebab Kau layak Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak. Mari angkat tangan kita, sembah, sebab hanya Yesus yang layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Segenap hati, Sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Layak dipuji, disembah, Kau layak bertata, tulus sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. segenap hati. Layak dipuji, disembah, Kau layak bertata, tulus sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Haleluya. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan, yang siap mengeluh-elukan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Mari sama-sama kita katakan amin.
percaya saat ini kita semua penuh dengan pengurapan Roh Kudus. Amin, saudara. Haleluya. Sama-sama kita nyatakan pujian ini. Api kemuliaannya. Mari sama-sama. Haleluya. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa bersama-sama. Haleluya. Api kemuliaannya terjunah dari surga. Berdiri kami sembah, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya terjunah dari surga. Beritakan siapa dia, bahwa Yesuslah Raja, sekarang Raja. Mari bersama-sama jemaat Tuhan kita bertepuk tangan yuk. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus panglima kita. Amin. Gunakan semua senjata dalam kuasa. Ya, katakan sama-sama. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesus api kemuliaannya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, sekarang Raja, sekarang Raja, sekarang Raja. Mari bersama-sama bertepuk tangan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Haleluya. Bersama-sama katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani. Sekali lagi jemaat Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Biarlah rohmu. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani. Katakan sama-sama yuk. Tak ada banyak waktu, kadang cantik pekerjaan besar menunggu. Kadang siap di Tuhan, angkatkan segala beban dan dosa yang merintangi daripada tujuan. Hey! Sama-sama katakan haleluya. Biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala
Buat jemaat Tuhan dimanapun engkau berada, biarlah rohmu tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau buka hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Hanya Yesus Tuhan yang layak kita sembah, yang layak kita tinggikan. Mari buka hati setiap kita. Masuk dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita katakan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan ditinggikan atas segala alam, dimuliakan naik ke surga, berikan Roh Kudus-Nya. Terima Tuhan urapan daripada kuasa-Mu Yesus. Kau penghibur dan penolong dalam kehidupan. Datanglah sekarang, penuhi kami. Terima kuasa-Mu Tuhan, urapi kami sekarang ini dengan api Roh. Datanglah Tuhan sekarang, penuhi kami haus. Sekali lagi katakan, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu, urapi kami sekarang ini dengan api Roh. Kudus, ini hamba-Mu, Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Mari Roh Kudus, Roh Kudus.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Dan kini, saatnya untuk menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita terima kebenaran firman-Nya dengan hati yang terbuka. Mari kita masuk di dalam doa dan kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan, kita masuk dalam doa. Bapa yang maha baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Tuhan, karena Engkau selalu memperhatikan kami semua. Engkau curahkan Roh Kudus bagi kami, karena kami di dunia ini Tuhan, seperti domba di tengah-tengah serigala. Tanpa Roh Kudus-Mu kami tidak dapat melakukan apapun dan kami lemah dan tidak berarti. Tetapi dengan Roh Kudus-Mu yang Engkau curahkan bagi kami semua, bahwa Engkau sendiri hadir di dalam kehidupan kami, maka kami melihat kuasa-Mu, kemenangan daripada-Mu, dan seluruh kehidupan kami dapat mempermuliakan Engkau. Tuhan, pada saat ini berikan kepada kami hikmat daripada-Mu untuk sungguh-sungguh Tuhan memperhatikan firman-Mu, supaya firman-Mu itu Tuhan yang logos menjadi rema dalam hidup kami, dan kami menikmati Engkau ada di tengah-tengah kami, memberikan kekuatan kami setiap saat. Terima kasih Tuhan, sekarang kami siap untuk menerima firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan, baik yang berbicara maupun yang mendengar, sehingga kami semua di dalam urapan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Kita lihat bahwa Tuhan Yesus Raja di atas segala raja. Dia datang ke dunia ini dengan penuh kelemahan seperti manusia biasa. Dan dia melayani sampai pada akhirnya dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Setelah itu pada hari ketiga dia bangkit kembali daripada kematian, mengalahkan maut untuk kita semua. Dan setelah 40 hari kebangkitannya, dia naik ke surga. Dan di sana dia menyediakan tempat bagi kita. Bagi kepentingan kita, dia berdoa dan dia menjadi imam besar agung bagi kita semua. Untuk itu, dia katakan sebelum dia naik ke surga, sesaat sebelumnya dia katakan, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu adalah kegenapan janjinya, ya, dengan Roh Kudus dia menyertai kita. Oleh sebab itu kita melihat Roh Kudus itu sangat besar peranannya di dalam kehidupan kita, baik secara pribadi maupun secara global. Seluruh dunia ini tanpa Roh Kudus, dunia ini akan kacau balau. Sekarang kita perhatikan dan kita pelajari beberapa karya Roh Kudus di dalam kehidupan kita orang yang percaya. Sebelumnya kita akan baca firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15 sampai ayat yang ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 16, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 18,
Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, beberapa poin yang akan kita perhatikan pada saat ini lewat bacaan kita. Yang pertama kita perhatikan, ya, kita menyadari bahwa manusia itu sebenarnya sangat lemah. Firman Tuhan katakan, ya, kita umat-umat Tuhan diutus di tengah-tengah serigala. Seperti domba di tengah-tengah serigala. Jadi betapa lemahnya kita umat-umat Tuhan. Nah, contohnya dalam kasus COVID-19. Tidak ada orang yang tidak kena dampak. Ya, baik yang kaya maupun yang miskin, semuanya terdampak. Dan kita lihat disitulah sangat-sangat lemah manusia. Baik yang kaya maupun yang miskin. Baik yang punya pangkat atau kedudukan maupun rakyat biasa. Semua kena dampak. Dan semua di dalam keadaan yang mencekam. Nah, tetapi kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan katakan di dalam Wahyu 3 ayat 8 bagian B. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal aku. Nah, ini kunci utamanya. Walaupun kita umat-umat Tuhan lemah, tetapi dikatakan oleh firman Tuhan, ya, kita semua itu ya menuruti firman Tuhan dan kita mengasihi Tuhan. Seperti dikatakan oleh Yohanes pasal yang ke-14 ayat 15 yang kita baca tadi. Nah, oleh sebab itu dikatakan oleh firman Tuhan, karena kita menuruti firman Tuhan, kita mengasihi Tuhan, Tuhan meminta kepada Bapa untuk memberikan kepada kita roh penolong. Ya. Dari roh penolong itulah ya menjadi kunci kekuatan umat Tuhan. Karena Tuhan Yesus berjanji akan memberikan penolong bagi kita itu, akan menyertai kita selama-lamanya, dan apapun yang kita hadapi, penolong itu menolong kita, yaitu Roh Kudus-Nya. Tuhan Yesus menyebut Roh Kudus itu sebagai penolong. Dikatakan di dalam bahasa aslinya Parakletos. Nah, yang secara harfiah berarti ya, seorang yang dipanggil untuk mendampingi agar menolong. Ya, dalam hal apa? Menasehati, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, membela juru selamat, sekutu dan sahabat. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan melihat ya di tengah-tengah kita merayakan pencurahan Roh Kudus. Di sini kita akan melihat beberapa daripada peran Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Ya, yang pertama, Roh Kudus akan melakukan bagi kita para murid Tuhan seperti apa yang dilakukan oleh Yesus bagi umat-umatnya dan murid-muridnya. Nah, yang pertama kita melihat tadi, Tuhan Yesus melakukan sesuatu bagi muridnya. Roh Kudus juga melakukan karena dia adalah oknum ketiga daripada Allah. Nah, apa yang dilakukan oleh Roh Kudus? Roh Kudus mendampingi kita umat-umatnya, menolong dan menguatkan kita ketika kita di dalam persoalan. Markus pasal 13 ayat 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tetapi
katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya beberapa hari yang lalu kita sama-sama membaca WhatsApp. Di dalam WhatsApp itu ada satu kesaksian dari Majid El-Safi. Ya, Majid El-Safi. Dia menjadi Kristen. Tetapi pada 1988 dia ditangkap dan dianiaya karena ikut Tuhan. Ya, di sini sengaja tidak saya sampaikan mengenai latar belakangnya, tetapi kita tahu dari WA itu kita dapat membacanya dengan jelas. Dikatakan dalam kesaksian itu, saya ditempatkan di paling bawah daripada bagian penjara. Mereka menyiksa saya 7 hari berturut-turut setiap hari. Tingkat siksaan semakin berat. Nah, saya ceritakan ini mau menggambarkan betapa Roh Kudus berperan di dalam kehidupannya sehingga dia tidak menyangkal Tuhan. Nah, dikatakan hari pertama saya dibotaki, disiram dengan air panas, kemudian dengan air yang sangat dingin. Tetapi dikatakan olehnya, saya tetap bertahan. Ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Hari kedua dikatakan, diikat di tiang, kepala di bawah, kuku kaki jempol, ya, kuku jempol kakinya itu dicabut pakai tang. Dan dikatakan dia tetap bertahan. Ya, kita sekali lagi melihat karya Roh Kudus begitu hebat. Hari ketiga dikatakan dia dibawa ke sebuah sel. Nah, dia di dalam sel dikatakan ya dimasukkan 3 anjing yang dilatih, yang begitu ganas untuk mencabik-cabik ya tubuhnya tahanan. 3 anjing itu sudah dilatih sedemikian rupa. Tetapi dikatakan olehnya 3 anjing itu tidak berbuat apa-apa terhadap dia. Nah, saudara-saudara, penjaga tahanan itu melihat kenyataan bahwa mujizat di tengah-tengah mereka. Ya, mereka melihat mujizat nyata-nyata. Dan mereka mengganti 3 anjing yang lain yang terlatih juga. Tetapi dikatakan tetap anjing itu tidak berbuat apa-apa. Nah, itu mujizat yang luar biasa. Siapa yang mengerjakannya? Tentunya Roh Kudus yang mengerjakannya. Nah, seterusnya dikatakan hari yang keempat. Hari yang keempat dia disiksa. Ya, sebelum disiksa, dia ditanyakan, siapa anggota-anggotanya? Ya, tetapi Majid ini menjawab, dia katakan, saya sudah 3 hari tidak makan. Saya minta makanan dulu. Dan setelah makan saya akan menjawab pertanyaan itu. Nah, kemudian diberikan makanan. Dan setelah makanan dia makan, petugas itu bertanya. Ayo keluarkan ya catatan. Siapa pengikut-pengikutnya yang lain? Dia katakan kepada petugas, saya ini bukan pemimpinnya. Tapi pemimpin kami adalah Yesus. Kalau bisa tangkap aja Yesus. Nah, petugasnya marah sekali. Saudara-saudara ya, kemudian Majid ini dianiaya luar biasa ya. Nah, dalam penganiayaan yang terakhir dikatakan para penjaga itu mengikat dia di sebuah tiang. Dibiarkan 2 hari lebih
2 hari 2 malam lebih. Kemudian saudara-saudara, dirobek dengan pisau dia punya pundak, ya, dikasih garam dan jeruk nipis. Nah, di situ dia tidak kuat sampai dia pingsan. Nah, setelah pingsan dia sadar itu sudah di rumah sakit. Ya. Nah, di rumah sakit dia merasa sangat haus. Begitu dia sadar, ya, dia merasa sakitnya luar biasa sayatan itu. Kemudian dikatakan karena dia haus, dalam penglihatan di malam hari Tuhan Yesus datang kepadanya. Tuhan katakan, kalau kamu ya meminum air yang daripadaku, kamu tidak akan haus lagi. Dia katakan itu pengalaman rohani saya yang luar biasa. Karena Tuhan Yesus katakan jika kamu minum airku, kamu tidak memerlukan air yang lain lagi. Nah, saudara-saudara, dikatakan setelah 1 minggu dari siksaan itu, dia pulih kembali secara utuh. Dan saat terakhir ada seorang sipir berkata, besok kamu akan dihukum mati. Nah, mendengar itu, ya, Majid ini, ya, dengan hikmat Tuhan, dia melepaskan diri, ya, melarikan diri dari rumah sakit, dan dia tinggal di Israel, ya, menuju Israel. Di sana dia ditahan, kemudian daripada badan internasional dia diberikan untuk pindah ke Kanada sebagai tahanan politik. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya ingin katakan, bukan cerita itu yang saya ingin katakan, tetapi kita melihat betapa besar peran Roh Kudus dalam diri seseorang. Ya. Orang bertahan di dalam iman, itu adalah pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itulah Tuhan katakan, aku tidak pernah meninggalkan kamu. Aku mau datang lagi. Dan dia katakan, dia kirim penolong, para kletos itu untuk kita semua. Untuk menolong kita di dalam segala hal. Untuk kita tetap beriman kepadanya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, inilah kekuatan kita. Menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Roh Kudus itu memberikan kekuatan kepada kita. Sehingga kita tetap kuat, percaya dan yakin bahwa Tuhan kita Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah memiliki segala sesuatu dan segala kekuasaan ada di tangan Dia. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sekarang selanjutnya kita lihat peran Roh Kudus. Ya. Dikatakan selanjutnya Roh Kudus itu akan mengajar mereka dalam hidup yang benar. Ya. Jadi saudara-saudara, kalau kita hidup di hadapan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan, ya, seringkali bukan karena kita sendiri yang punya kehendak. Tetapi Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kita untuk hidup benar. Nah, Yohanes 14 ayat 26. Dikatakan firman Tuhan demikian. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, kecenderungan manusia, hatinya itu, ya, selalu cenderung ke arah yang jahat. Karena apa? Kita adalah orang-orang yang telah jatuh dalam dosa.
Ya, jadi cenderungnya berbuat kejahatan. Ketika kita akan melakukan hal yang tidak baik atau sesuatu yang jahat di mata Tuhan, ya, dalam hati nurani kita yang terdalam, Roh Kudus akan berbicara. Jangan lakukan itu. Ya. Suara hati kita yang terdalam itu, Roh Kudus bekerja. Dia ingatkan kepada kita, jangan melakukan itu. Nah, saudara-saudara, kemudian dia ingatkan kepada kita, firman Tuhan katakan. Misalnya, kita membenci, ya, membenci musuh kita. Tuhan lewat Roh Kudusnya bekerja dalam hati kita. Ampuni musuhmu. Ya, karena dikatakan firman Tuhan, Roh Kudus itu mengingatkan kita untuk kita ingat akan firman. Nah, kemudian kitalah yang memutuskan apa yang akan kita perbuat. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah cerita, ya, cerita ini cerita zaman perbudakan. Ada seorang tuan, ya, kalau seorang budak itu dibeli oleh tuannya, itu berarti dia memiliki budak itu, sekalipun budak itu dibunuh, ya, waktu itu tidak ada hukum yang akan menghukum tuannya. Jadi harta milik itu artinya, ya. Nah, seorang tuan menyuruh budaknya yang percaya kepada Tuhan Yesus untuk mengambil buah di tetangga yang buahnya itu menjulur sampai ke jalan. Ya, nah dia suruh ambil buah itu. Nah, budak itu disuruh dan budak itu tidak melakukan apa yang disuruh. Ya, karena apa? Dia percaya kepada Tuhan Yesus. Dan saudara-saudara, melakukan hal yang baik dan ingat kepada firman Tuhan, itu adalah pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupannya. Karena dia ikut Tuhan. Nah, sanksinya saudara-saudara, budak itu dianiaya sedemikian berat. Setelah dianiaya, ya, dikembalikan di ruang tempat tinggalnya di belakang rumah tuannya. Tapi ternyata tempat tinggalnya itu juga kurang layak. Karena dia seorang budak. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam cerita itu, budak itu selalu berdoa di pagi hari. Ya, kira-kira jam 3, jam 4 pagi dia bangun berdoa. Dan dengan cedera badannya dia tetap melakukan doa. Bosnya ini tidak ikut Tuhan. Dan malam itu bos itu menyelinap datang ke ruang yang ditempati sang budak. Dia mau mendengar apa yang menjadi doa budak itu. Apakah budak itu menyumpahin dia atau mengata-ngatakan dengan jelek kepada Tuhan. Tetapi setelah dia mendengar doa daripada budaknya, budak itu ya berdoa bersyukur kepada Tuhan. Apa yang dia ucapkan syukur? Karena sanggup melalui, ya, sanggup melalui perbuatan yang tidak baik, tidak dikerjakan. Dia bersyukur kepada Tuhan, aku tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuanku, sekalipun aku dianiaya. Karena firman Tuhan mengajarkan aku tidak boleh melakukan hal yang tidak baik. Nah, ini pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa di dalam kehidupan orang percaya. Kemudian dia berdoa selanjutnya, Tuhan berkatilah tuanku. Berikan kepadanya hikmat daripadamu. Ya, sertailah dia
dan lain-lain doanya yang baik-baik. Sehingga satu saat, saudara-saudara, setelah budaknya sembuh, sang tuan ikut ke gereja berbakti kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini pekerjaan Roh Kudus yang sangat luar biasa dalam kehidupan seseorang yang percaya kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dikatakan firman Tuhan, ya Roh Kudus itu akan tinggal di dalam hidupnya selama-lamanya. Nah, ini perlu kita teladani untuk kita mendapatkan penolong itu. Karena kita sangat memerlukan penolong. Tanpa penolong itu kita tidak kuat di dunia ini. Nah, selanjutnya kita melihat Roh Kudus akan menghibur dan menolong dalam situasi yang sulit. Serta dikatakan dia akan bekerja luar biasa di tengah-tengah kehidupan dalam kesulitan kita. Ya, kita baca dulu Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-18. Dikatakan firman Tuhan tadi, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Ya, yatim piatu di situ dalam terjemahan Indonesia ya, yang lain dikatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sendirian. Maksudnya ya, aku akan datang kembali kepadamu. Saudara-saudara, di sini janji Tuhan yang dinyatakan kepada kita. Dalam keadaan apapun kita yang percaya kepadanya, ya Tuhan katakan, aku tidak meninggalkan kamu sendirian. Ya, walaupun ada yang sendirian ya sekarang di rumah karena kita harus tinggal di rumah gitu ya. Kadang-kadang kita berpikir, sempit sekali ini dunia. Sempit sekali ini kota. Kita sendiri di rumah. Tetapi Tuhan katakan ya, dia tidak akan pernah membiarkan kita sendiri. Ada Roh Kudus sebagai penolong dalam hidup kita. Dalam masalah kita. Kita melihat Paulus dan Silas dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 25 dan 26. Kita lihat apa yang terjadi. Ayat 25. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Ayat 26, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Nah, mendasari cerita ini, saudara-saudara kita lihat Paulus mengabarkan Injil di Filipi bersama Silas. Dia selalu diikuti oleh petenung. Dikatakan ada perempuan, ya, tukang tenung. Dan tukang tenung ini ada bosnya. Dan bosnya itu menghasilkan uang karena perempuan itu. Nah, saudara-saudara, perempuan itu dikatakan firman Tuhan berhari-hari ngikuti Paulus dan Silas. Dan dia berkata, ini hamba Allah ya yang maha tinggi. Nah, dia katakan Paulus dan Silas itu. Nah, sampai Paulus itu tidak kuat. Setelah enggak kuat, Paulus itu katakan dalam nama Yesus, keluarlah engkau dari perempuan ini. Tek, setannya keluar. Nah, saudara-saudara, itu menjadi masalah. Bosnya tukang tenung itu sudah kehilangan pencahariannya. Berarti dia kehilangan untuk mendapatkan uang. Ya, bukan karena corona, tapi karena ya memelihara tukang tenung.
Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, akhirnya Paulus dan Silas ditangkap. Dimasukkan ke dalam penjara seperti ayat-ayat yang kita baca tadi. Nah, saudara, di tengah-tengah penjara, ya, keadaan yang tidak baik, dikatakan firman Tuhan, Paulus dan Silas di situ dia berdoa dan menyanyikan puji-pujian. Ya, Paulus dan Silas bukannya mengeluh, bukannya menyalahkan siapa-siapa, tetapi dia memuji dan menyembah Allah serta dia berdoa. Dan dikatakan oleh firman Tuhan yang kita baca dalam Injil Yohanes ya mengenai Roh Kudus tadi penghibur ya, dia tidak akan meninggalkan kita sendirian. Ya, di tengah penjara, sekalipun penjara yang khusus dibuat sedemikian rupa, tetapi ketika kita memuji Tuhan Allah kita, Roh Kudus bekerja, terjadi gempa bumi yang dahsyat. Sehingga mereka semua terlepas daripada semua belenggu dan pintu penjara itu terbuka. Nah, itulah sebabnya saya katakan tadi ya, Roh Kudus itu akan bekerja dalam kehidupan kita seperti Yesus bekerja dalam kehidupan kita. Karena Dia adalah Allah sendiri, oknum yang ketiga. Nah, sebab itu saudara-saudara, dari cerita-cerita ini ya, walaupun kita tidak lanjut dengan banyak cerita lain mengenai Roh Kudus menolong umat Tuhan. Namun dari cerita ini, marilah kita sungguh-sungguh, dikatakan ayat yang ke-15 tadi, karena kita mengasihi Tuhan, melakukan perintah Tuhan, maka Roh Kudus dicurahkan atau diberikan kepada kita. Nah, sebab itu saya ingin katakan kepada seluruh kita yang mengikuti firman Tuhan ini, kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya, Tuhan pasti mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi kita. Ketika kita menghadapi masalah, Tuhan tidak akan pernah tinggal diam. Ya. Nah, sebab itu pada saat ini ya, kita memperingati pencurahan Roh Kudus. Jangan biarkan kesempatan berlalu begitu saja. Tetapi kita sungguh-sungguh dalam Tuhan. Dan Roh Kudus itu akan memenuhi kehidupan kita. Kita minta kepada Tuhan. Punya kerinduan. Agar kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Maka kita yang lemah akan menjadi kuat. Karena Roh Kudus menyertai kita. Nah, yang kedua, ya, istilah parakletos ini juga dipakai untuk Tuhan Yesus, ya, Tuhan kita yang Maha Kuasa. Nah, oleh karena Yesus merupakan ya Tuhan kita, naik ke surga, Dia tidak di sana untuk beristirahat, tidak. Tetapi Dia berdoa bagi kita dalam doa syafaat. Dia menjadi juru syafaat bagi kita. Dan Dia menjadi pembela kita. Saudara-saudara, kita ini dituduh di hadapan Allah. Berbuat dosa dan lain-lain ya. Kita dituduh di hadapan Tuhan Allah kita. Tapi Tuhan Yesus di surga menjadi pembela kita. Oleh sebab itu, kita baca dulu firman Tuhan, Ibrani 7 ayat 25. Dikatakan firman Tuhan, karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara kita. Jadi, saudara-saudara, sekarang Tuhan Yesus
yang kita sembah dan kita puja itu duduk di sebelah kanan Allah. Dia menjadi perantara kita. Ya, menjadi penghubung kita. Dan dia juga menjadi imam agung kita yang kudus. Ya, bukan seperti imam yang biasa, tetapi dia adalah imam agung di hadapan Tuhan. Ya, dia bukan mempersembahkan apa-apa, tapi mempersembahkan dirinya untuk kita. Dan dia menolong kita sampai sekarang ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan dalam Yohanes 1 Yohanes 2 ayat 1. 1 Yohanes 2 ayat 1. Saya minta ada satu yang bacain. Ya, pakai mic. 1 Yohanes 2 ayat 1. Nah, kita tunggu sebentar untuk pembacaan ini. Siapa yang akan membacakannya? Saya minta tolong persilahkan ya. Ya, Saudara Christian. 1 Yohanes 2 ayat 1. Demikian bunyi firman Tuhan. 1 Yohanes 2 ayat 1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara kepada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Amin. Sampai di situ ya. Nah, Tuhan minta kita jangan berbuat dosa. Tapi kalau kita berbuat dosa, ya ada satu pengantara kita, yaitu Yesus Kristus. Ya, nah nanti dia mengampuni dosa kita. Saudara, saya percaya ya, walaupun kita ikut Tuhan sudah lama, kita tetap aja pernah berdosa. Ya, nah untuk itu dikatakan firman Tuhan, dia menjadi pengantara kita dan dia mengampuni dosa kita. Itu bagian Tuhan Yesus di dalam surga. Ya, sekarang kita lihat peran Roh Kudus, ya, peran Roh Kudus. Sedangkan Roh Kudus merupakan penolong bagi kita dan juru syafaat bagi kita yang tinggal pada diri kita di bumi. Jadi di surga kita punya imam besar agung Yesus Kristus yang memperhatikan kita dan menolong kita, mengampuni dosa kita. Di dunia kita memiliki Roh Kudus. Dikatakan firman Tuhan, Roh Kudus menjadi penolong kita, juru syafaat yang tinggal di bumi, di dalam kehidupan kita. Nah, sebenarnya orang yang percaya kepada Tuhan sedemikian hebat. Ya. Tidak ada yang seperti anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu kita berbangga. Di surga kita dibela. Kita punya imam besar agung yang mengampuni dosa kita. Di dunia kita punya penolong. Roh Kudus yang tinggal di dalam kehidupan kita. Nah, kita baca Roma 8 ayat 26 dan 27. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ayat 27. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita punya niat berdoa. Tapi di tengah-tengah doa kita nggak tahu apa yang harus kita doakan lagi. Ya, nah kalau kita sungguh-sungguh ya, dikatakan firman Tuhan, Roh Kudus akan menolong kita berdoa. Menyampaikan kepada Tuhan Allah kita. Ya, apa yang ada dalam hati kita. Nah, dia sampaikan
dikatakan di situ, ya, Roh Kudus sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ya, ketika kita berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh sampai tidak dapat kita ucapkan lagi, ya, dari mulut kita yang keluar dari hati kita. Kita nggak bisa lagi ucapkan. Roh Kudus menolong kita, membantu kita untuk kita, ya, untuk berdoa kepada Allah kita di surga. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itulah saya katakan kita ini orang yang sangat beruntung menjadi anak-anak Tuhan. Ya, kita punya pembela di surga. Kita punya penolong di dunia. Sehingga apapun yang kita hadapi, ya, tetap kita ditolong. Ayat 27 katakan, dan Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud roh itu. Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi saudara-saudara, kita sampai tidak bisa menyampaikan isi hati kita melalui mulut kita. Tetapi dikatakan oleh firman Tuhan, ya, Roh Kudus menyampaikannya sesuai dengan kehendak Allah. Nah, betapa luar biasa. Ya, kita punya Tuhan Allah yang hidup, yang memberikan kepada kita Roh Kudus sebagai penolong. Dan akhirnya kita harus ingat, saudara-saudara, firman Tuhan katakan, ya, kita punya tubuh ini adalah tempatnya Roh Kudus. Ya, bait Roh Kudus. Nah, untuk itu kita harus sungguh-sungguh mempergunakan tubuh kita ini dengan baik, ya, supaya kita semua benar-benar mempermuliakan Tuhan Yesus. Ya, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu adalah bait Roh Kudus? Jadi, saudara-saudara, muliakanlah Allah, dikatakan. Ya, kita muliakan Tuhan karena Roh Kudus ada di dalam kita. Kita nggak mampu, Roh Kudus memampukan kita. Kita nggak kuat, Roh Kudus menolong kita. Ya, kita nggak bisa, Roh Kudus memberikan kepada kita supaya kita bisa. Ya, nah, firman Tuhan seringkali kita lupa Roh Kudus dapat mengingatkan kepada kita. Kita mau berbuat yang tidak baik, Roh Kudus mengingatkan dalam hati kita yang terdalam supaya jangan kita perbuat. Nah, oleh sebab itu mengakhiri daripada firman Tuhan ini, ya, saya akan berikan sedikit daripada kesimpulan, ya. Orang percaya atau umat Tuhan kekuatannya tidak seberapa. Itu dikatakan oleh firman Tuhan. Ya, apalagi firman Tuhan katakan, aku mengutus engkau untuk seperti domba di tengah-tengah serigala. Kita ini domba di tengah-tengah serigala. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, satu ada serigala, ada satu domba. Domba itu bakal kalah. Nah, tetapi firman Tuhan katakan kekuatan tidak seberapa itu karena kita mengasihi Tuhan dan kita melakukan firman-Nya, kita diberikan Roh Kudus. Dari situlah kita memiliki kekuatan. Apapun masalah yang kita hadapi, Roh Kudus menolong kita. Ya, seperti kesaksian-kesaksian tadi. Roh Kudus menuntun kita ke dalam jalan yang benar, melakukan firman Tuhan, mengingatkan kita untuk kita lakukan. Nah, akhirnya kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, kita sangat bersyukur kepada Tuhan. Di surga kita punya Tuhan Yesus menjadi imam besar agung kita.
yang senantiasa berdoa buat kita. Di surga dia membela kita. Dia mengampuni dosa kita. Di dunia kita mempunyai Roh Kudus untuk memberikan pertolongan kepada kita. Bahkan firman Tuhan katakan Roh Kudus itu tinggal di dalam kita selama-lamanya. Sebab itu marilah kita pergunakan tubuh kita untuk mempermuliakan Tuhan. Marilah kita pakai hidup kita ini untuk mengagungkan Tuhan. Menjadi saksi Tuhan di dunia ini. Nah, firman Tuhan katakan kita akan menjadi saksi Tuhan kalau Roh Kudus itu memenuhi kita. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Saya ajak sekali lagi, mari kita masuk dalam doa. Kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita masuk dalam doa. Bapa yang maha baik, kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau mencurahkan Roh Kudus bagi kami semua. Roh penolong yang dalam segala hal kami ditolong. Oleh sebab itu kami bersyukur kepadamu. Hamba berdoa Tuhan, buat semua umat-umat-Mu, buat semua pendengar daripada firman Tuhan ini, biarlah Tuhan Engkau penuhkan mereka dengan Roh Kudus-Mu. Sehingga mereka hidup Tuhan sungguh-sungguh bagi Engkau. Tuhan, oleh sebab itu hamba mohon biarlah sertailah umat-umat-Mu di dalam segala hal. Lewat Roh Kudus Engkau tolong. Engkau di surga menjadi penolong kami. Mengampuni dosa kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan seluruh umat-umat-Mu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau menyertai mereka semua. Apa yang dibutuhkan Tuhan yang mencukupkan. Semua pekerjaan mereka diberkati. Umat-umat-Mu yang selalu berseru dan berharap kepadamu. Kami percaya Engkau tidak tinggalkan. Usaha daripada setiap umat-umat-Mu Tuhan, jemaat-Mu Tuhan, Engkau sendiri yang memberkatinya. Sehingga di dalam segala hal, nama Tuhan dipermuliakan. Sebelum kami akhiri hadapan ibadah kami pada saat ini, tangan terangkat, kami mengangkat tangan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Terimalah oleh-Mu kasih karunia, berkat damai sejahtera yang melimpah-limpah dicurahkan dari Bapa di dalam surga. Di dalam cinta kasih Tuhan Yesus dan berkat-Nya. Serta dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai sepanjang umur hidupmu. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami tutup ibadah kami pada saat ini. Haleluya. Amin.